Halo semuanya, jujur aja nih, kita pasti kerasa banget kan jepitan ekonomi akhir-akhir ini? Harga-harga pada naik, dompet rasanya makin tipis aja, dan ketidakpastian tuh kayak ada di mana-mana. Tapi daripada kita cuma pasrah atau ngeluh, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal membalikkan keadaan. Kita bakal ngupas tuntas 7 pekerjaan sampingan atau side hustle yang praktis dan pastinya scalable, berdasarkan wawasan dari Agus Leo Halim. Kita bakal lihat gimana caranya mengubah ketidakpastian tadi jadi peluang yang proaktif. Seru banget kan? Oke, mari kita mulai bahas langkah-langkahnya. Kita punya 5 tahapan yang bakal kita lewati hari ini. Mulai dari melihat realitas ekonomi dan pilihan bebas kita, terus masuk ke side hustle tingkat pemula yang cuma butuh modal internet. Habis itu kita naik kelas ke side hustle menengah dengan jual keahlian spesifik, lanjut ke tingkat yang lebih advance yaitu bangun aset digital, dan terakhir pastinya kita pelajari aturan main side hustle itu sendiri. Kita masuk ke bagian pertama ya, realitas ekonomi dan pilihan bebas. Coba kita lihat sebentar landscape makroekonomi kita saat ini. Tekanannya kerasa banget loh, khususnya buat kita-kita nih para milenial dan Gen Z. Kalian pasti tahu kan angka 16.400 lebih untuk nilai tukar dolar ke rupiah? Nah, itu bukan cuma sekedar deretan angka di layar berita, itu realitas yang lumayan memukul keras. Harga bahan baku buat makanan dan minuman pada naik, biaya logistik bengkak, bensin juga ikutan meroket. Jadi kalau sekarang kita cuma ngandalin satu sumber pendapatan, jujur aja itu ibarat main api alias berisiko banget. Kondisi ini bikin kita sampai di sebuah persimpangan jalan. Pilihannya simpel banget sebenarnya. Pilihan pertama, kita bisa aja duduk diam, terus-terusan komplain, dan nyalahin situasi geopolitik dunia yang benar-benar di luar kendali kita. Atau ada pilihan kedua, kita beradaptasi, ambil tindakan, dan secara aktif menciptakan aliran pendapatan atau revenue stream yang baru. Dan berhubung kalian ada di sini dengerin saya hari ini, saya yakin banget kalian pilih rute yang kedua kan? Oke, mari kita lanjut ke bagian kedua dan lihat gimana fondasi ini dibangun. Hustle pemula dengan modal internet saja. Nah, di zona ini alasan aduh saya nggak punya modal nih, itu udah nggak berlaku lagi. Cuma butuh sebuah ponsel pintar dan koneksi internet yang stabil, kalian udah bisa mulai. Ada 3 jalur hustle pemula yang pergerakannya cepat banget dan gampang mulainya. Pertama, jadi clipper. Kerjaannya motong-motong video podcast, potensi pendapatannya bisa sampai 10 juta rupiah per bulan. Kedua, ada konten kurator. Kerjaannya daur ulang informasi jadi teks, ini juga bisa dapat sekitar 5-10 juta. Dan yang ketiga, TikTok affiliate. Nge-review barang secara apa adanya, dengan potensi penghasilan bisa ngelewatin angka UMR. Lumayan banget kan? Mari kita bedah lebih dalam satu-satu. Kita mulai dari clipper. Cara kerjanya tuh bener-bener praktis. Dan rahasianya, kalian nggak ngerjain ini semua secara manual, tapi kalian manfaatin AI. Gini urutannya. Pertama, kalian pakai Google Gemini buat nyari timestamp atau momen-momen mana di sebuah video podcast yang kira-kira bakal viral. Habis itu, masukin link videonya ke Opus AI biar langsung dipotong-potong secara otomatis. Simpel banget. Langkah terakhir tinggal distribusikan. Platform kayak link.id sekarang punya fitur content rewards di mana kreator siap bayar kalian buat klip-klip yang udah dipotong ini. Coba bayangin, dengan 10 juta tayangan, kalian bisa ngantongin sampai 10 juta rupiah. Dan itu semua dilakuin cukup di balik layar aja. Lanjut ke hustle kedua, content curator. Buat kalian yang mungkin lebih senang nulis dan merangkai kata ketimbang ngedit video, ini cocok banget buat kalian. Intinya, kalian ngumpulin atau mendaur ulang konten orang lain jadi bentuk tulisan. Gampangnya gini, misalkan kalian dengerin podcast finansial durasi sejam, terus kalian rangkum tuh jadi 5 pelajaran penting dan kalian posting sebagai utas atau thread di platform X, Threads, atau LinkedIn. Nah, di bagian akhir tulisan, tinggal selipin link affiliate kalian, misalnya jualan template Excel buat atur keuangan. Pembaca dapat intisari ilmunya, dan kalian dapat komisi tiap ada yang beli dari link itu. Win-win solution banget kan? Nah, untuk opsi ketiga, yaitu TikTok affiliate, ada satu fakta yang lumayan bikin kaget nih. Di era sekarang, konten yang terlalu mulus, terlalu sinematik, atau dipoles secara profesional, itu justru malah bikin orang curiga loh. Pembeli sekarang tuh jauh lebih percaya sama konten yang raw, alias mentah, dan apa adanya. Bayangin aja, video unboxing sederhana di lantai ruang tamu kalian, direkam pakai kamera HP seadanya, justru hal kayak gitulah yang ngebangun kepercayaan murni dan bisa memicu penjualan yang masif. Aneh tapi nyata. Kita naik kelas ya ke bagian ketiga, hustle menengah dengan jual keahlian spesifik. Begitu ritme kerja kalian udah terbangun di tingkat pemula tadi, permainannya sedikit berubah nih. Fokusnya sekarang bergeser ke ngebangun skill yang lebih tajam dan kepercayaan audiens. Ada 2 jalur utamanya, bikin AI agency atau jadi YouTuber.
Sebagai AI agency, kalian itu semacam konsultan tunggal. Gak butuh bikin PT besar kok. Kalian cuma perlu jago bikin instruksi atau prompt di AI seperti ChatGPT atau Claude, terus tawarkan jasa ke pelaku UKM buat bantu mereka beresin sistem CRM atau manajemen data pakai kecerdasan buatan. Ini layanan bisnis antar perusahaan loh, potensinya bisa tembus 20-30 juta rupiah per proyek loh. Di sisi lain, kalau kalian pilih jadi YouTuber yang fokus bikin konten horizontal dengan durasi panjang, ini adalah cara paling kuat untuk ngebangun nilai personal brand kalian yang bakal terus bertumbuh secara eksponensial dalam jangka panjang. Kalian mungkin nanya, kenapa sih harus konten YouTube yang panjang? Jawabannya ada di aturan 7 jam yang luar biasa ini. Jadi riset menunjukkan kalau seorang konsumen itu rata-rata butuh sekitar 7 jam interaksi sama kalian sebelum akhirnya rasa skeptis mereka hilang dan mereka benar-benar mulai percaya sama kalian. Bayangin kalau kalian cuma ngandalin konten vertikal durasi 10 detik, butuh berapa lama tuh buat nyampe 7 jam? Tapi kalau lewat obrolan podcast atau video edukasi panjang di YouTube, kalian bisa mengumpulkan waktu interaksi itu dan dapat kepercayaan mereka jauh lebih cepat. Tapi, ya realitanya jadi YouTuber itu bukan sulap yang bisa sukses semalam suntuk. Agus Leo Halim ngasih saran yang membumi banget, tapi wajib kita catat. Kalian harus berkomitmen buat bikin 100 video pertama dulu. Iya, 100 video. Di fase awal, tolong jangan terlalu pusingin jumlah penonton yang mungkin cuma 7 atau belasan orang. Terus aja bikin sampai video ke 100. Anggap ini adalah masa eksplorasi supaya algoritma YouTube dan pastinya diri kalian sendiri bisa nemuin niche atau pasar spesifik yang benar-benar pas buat kalian. Sekarang, apa yang bikin menarik di langkah berikutnya? Kita masuk ke bagian keempat, hustle lanjut, yaitu membangun aset digital. Di tahapan ini, pola pikirnya udah beda. Kita nggak lagi sekedar nukerin waktu dengan uang, tapi kita lagi ngebangun sistem kekayaan yang bisa diperbesar skalanya. Kenali nih profesi keren masa kini, Ghost Producer. Ini pekerjaan yang pas banget buat kalian yang otaknya encer mikirin strategi, jago bikin skema penjualan, atau paham cara main iklan, tapi alergi kalau disuruh tampil di depan kamera. Kalian tinggal cari kreator konten yang udah punya banyak followers, tapi mereka kebingungan gimana cara dapat uang dari situ. Terus kalian ajak kerja sama, udah, kamu fokus bikin konten aja. Biar saya yang bikinin produk digital dan ngurus sistem di belakang layar. Nanti keuntungannya kita bagi 2. Nah, kalian menjadi mesin pencetak uangnya tanpa harus pusing bikin konten harian. Dan akhirnya, sampailah kita di side hustle tingkat puncak. Bikin micro software atau aplikasi mikro. Filosofi utamanya itu kuat banget. Bikin sekali, jual berkali-kali. Ini benar-benar konsep daya ungkit yang luar biasa. Di mana kalian cuma perlu menginvestasikan waktu 1 kali aja di awal untuk membangun produknya, dan setelah itu kalian bisa panen hasilnya berkali-kali tanpa batasan. Pasti banyak dari kalian yang mikir, waduh, saya mana ngerti soal coding. Nah, justru disitulah majisnya AI hari ini. Kalian tinggal manfaatin AI kayak ChatGPT atau Claude buat nulisin semua kode HTML-nya untuk kalian. Nol latar belakang pemrograman pun bisa jalan. Kalian bisa bikin aplikasi kecil yang super spesifik, misalnya aplikasi pelacak kebiasaan buat 30 hari, atau sistem kasir sederhana buat pelaku UKM. Setelah aplikasinya jadi, kalian bisa distribusikan lewat platform digital atau marketplace seperti Linkay.id. Orang beli, mereka langsung unduh ke perangkat mereka, dan kalian dapat margin keuntungan software yang nyaris sempurna tanpa harus urus logistik pengiriman barang fisik. Kita sampai di penghujung pembahasan, bagian kelima, aturan main side hustle. Punya banyak ide dan strategi itu bagus, tapi nggak akan berhasil kalau kalian nggak tahu aturan mainnya supaya nggak kelelahan di tengah jalan. Kunci keberhasilannya ada pada satu hal, komitmen 4 jam. Kalian butuh kedisiplinan buat ngeblok waktu sekitar 4 jam setiap harinya. Katakanlah dari jam 7 malam sampai jam 11 malam setelah kalian beres urusan pekerjaan utama. Blok waktu segini tuh udah lebih dari cukup kok buat ngebangun dan menjalankan fondasi side hustle kalian secara konsisten tanpa merusak pola tidur dan kesehatan kalian. Dan sejujurnya, ini mungkin nasihat yang paling krusial di sesi kita hari ini. Tolong jangan pernah terburu-buru keluar dari pekerjaan utama kalian. Sering banget kita tergoda pengen langsung resign demi ngerjain proyek sampingan yang belum terbukti menghasilkan. Jangan ya, pertahankan dulu keamanan dari pekerjaan kantoran atau 9 to 5 kalian, sampai pendapatan dari side hustle ini skalanya benar-benar terbukti bisa konsisten ngalahin gaji utama kalian. Pekerjaan utama kalian itu adalah pemberi modal dan ketenangan pikiran saat kalian lagi asyik bereksperimen. Sebagai penutup, kita harus nyadar kalau di zaman sekarang, ide dan informasi itu ibarat komoditas. Semuanya udah gratis dan berserakan di internet. Tapi yang membedakan orang yang sukses bertahan di kondisi ekonomi yang sulit ini dengan yang enggak, itu cuma satu, keberanian untuk eksekusi. Jadi pertanyaannya sekarang berbalik ke kalian.
Dengan semua materi yang udah dibedah hari ini, siap nggak nih kalian buat ambil tindakan dan mulai kendalikan ekonomi kalian sendiri dari sekarang? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita berikutnya.